Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham untung besar, dividen rutin 13% per tahun, laba naik hampir 100%, rasio keuangan sangat menarik, usia hampir 30 tahun dan utang rendah. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Saat ini, Mimin mau bahas satu saham di sektor energi. Saham ini menarik karena rutin membagi dividen setiap tahun dengan yield hingga 13%. Selain itu, labanya tumbuh hampir 100% dan membuat rasio ROE dan NPM-nya sangat baik. Perusahaan juga hanya memiliki sedikit utang dan sudah berusia hampir 30 tahun. Untuk lebih jelasnya, silakan nonton video ini hingga selesai ya. Sekarang, saya mau bahas laporan keuangan triwulan 3 2021 saham ini. Berhubung laporan keuangan terbarunya sudah terbit, mari kita lihat perkembangan kinerjanya. Oh ya, di akhir video, saya akan memberikan kesimpulan dari analisa yang dilakukan. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. PT Mitra Bara Adi Berdana berdiri tahun 1992. Artinya, saat video ini dibuat, MBAP berusia sekitar 29 tahun. Perusahaan ini sudah berusia hampir 30 tahun. Artinya, MBAP sudah melewati setidaknya 3 kali krisis besar yang ada di Indonesia. Dan buktinya, sampai sekarang, perusahaan masih bertahan dan meningkatkan kinerjanya. Oke, mari kita bahas laporan keuangan terbaru saham ini. Pertama, aset. MBAP punya aset 225 juta dolar di tahun 2021, sedangkan di tahun 2020 asetnya berjumlah 181 juta dolar. Artinya aset perusahaan naik 44 juta dolar atau 24,31% dalam satu tahun ini. Sekarang mari kita analisa lebih jauh. Dari total aset 225 juta dolar, perusahaan punya kas dan setara kas sebanyak 95 juta dolar. Artinya 42,22% aset perusahaan berada dalam bentuk kas dan setara kas. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 49 juta dolar atau 106,52%. Selain kas dan setara kas, ada juga investasi jangka pendek. Dari total aset 225 juta dolar, perusahaan punya investasi jangka pendek sebanyak 43 juta dolar. Artinya 19,11% aset perusahaan berada dalam bentuk investasi jangka pendek. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini tetap atau tidak mengalami perubahan. Kedua, liabilitas. MBAP punya liabilitas 77 juta dolar sampai triwulan 3 2021. Sedangkan di tahun 2020, liabilitasnya berjumlah 43 juta dolar. Artinya, hutang perusahaan naik 34 juta dolar atau 79,07% dalam satu tahun ini. Nah, dari total liabilitas 77 juta dolar, perusahaan punya utang dividen kas sebanyak 29 juta dolar. Artinya, 37,66% hutang perusahaan berada dalam bentuk utang dividen kas. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 29 juta dolar atau 100%. Selain utang dividen kas, ada juga biaya yang masih harus dibayar. Dari total liabilitas 77 juta dolar, perusahaan punya biaya yang masih harus dibayar sebanyak 22 juta dolar. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 6 juta dolar atau 37,50%. Ketiga, ekuitas. MBAP punya ekuitas 148 juta dolar sampai triwulan 3 2021. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 138 juta dolar, berarti ekuitas perusahaan naik 10 juta dolar atau 7,25%. Nah, dari total ekuitas 148 juta dolar, perusahaan punya saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebanyak 119 juta dolar. Artinya, 80,41% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 10 juta dolar atau 9,17%. Keempat, pendapatan. MBAP punya pendapatan 198 juta dolar sampai triwulan 3 2021. Sedangkan di tahun 2020, pendapatannya berjumlah 159 juta dolar. Berarti pendapatan perusahaan naik 39 juta dolar atau 24,53% dalam satu tahun terakhir. Kelima, biaya pokok pendapatan. MBAP punya biaya pokok penjualan sebanyak 102 juta dolar, sedangkan di tahun 2020 biayanya berjumlah 104 juta dolar. Berarti biaya pokok pendapatan turun 2 juta dolar atau 1,92% dalam satu tahun terakhir. Keenam, laba.
MBAP mampu menghasilkan laba sebanyak 48,85 juta dolar. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 25,53 juta dolar, berarti laba perusahaan naik 23,32 juta dolar atau 91,34% dalam satu tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. MBAP punya ROE 43,96% dengan NPM 24,65%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DIR 51%. Kenaikan laba sangat berdampak pada rasio keuangan profitabilitas. ROE dan NPM memperlihatkan angka yang luar biasa, bahkan sangat jarang perusahaan yang punya kinerja seperti ini. Selain itu, DIR perusahaan ini sangat menarik karena utang yang dimiliki hanya setengah dari ekuitasnya. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 4,94 kali dan PBV 2,17 kali. Karena laba yang naik hampir 100%, membuat PER saham ini menjadi sangat rendah. Meski begitu, dari sisi PBV sebenarnya tidak menarik karena sudah ada di angka 2 kali. Pertanyaannya, apakah laba perusahaan bisa konsisten mencapai peningkatan seperti di periode ini? Setelah melihat pembahasan tadi, ini beberapa kesimpulannya. 1. Total aset naik karena saldo kas yang bertambah. 2. Liabilitas meningkat karena adanya utang dividen yang belum dibayar. Ketiga, peningkatan ekuitas berasal dari saldo laba. Keempat, laba naik karena pendapatan yang tumbuh dan biaya pokok yang berkurang. Kelima, rasio keuangan sangat menarik baik dari ROE, NPM maupun DIR. Keenam, valuasi PER sangat rendah tapi tidak dengan PBV-nya. Demikian analisa singkat saham MBAP berdasarkan laporan keuangan triwulan 3 2021. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Thank you.